Assalamualaikum semuanya, Mimin gaskan lagi. Bab 37-38. CEO dingin dan gadis malang. Anaya membuka perlahan kedua matanya dan memindai seluruh ruangan. La mencoba mengingat sebelum ia tadi tertidur. Bukankah aku tadi tidur di sofa lalu kenapa sekarang ada di kamar? Bingung Anaya melirik jam yang terletak di atas nakas. Hah? Udah jam 14:05 berarti udah 5 jam aku tertidur, gumam Anaya menyibak selimut, lalu melangkah keluar kamar mencari seseorang yang ia yakini telah memindahkannya ke kamar. Mas. Anaya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan namun tak ia temui sosok yang ia cari. Kemana Mas Sean? Pikir Anaya yang mendudukkan dirinya kembali di atas sofa. Wanita itu bingung harus apa karena ia sangat lapar. Anaya kembali ke kamar untuk mencari tasnya. Wanita itu meraih tas yang terletak di atas nakas, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sang suami. Anaya segera menghubungi Sean namun tak kunjung diangkat. Wanita itu mulai kesal dan memutuskan untuk pergi sendiri, mencari makanan dan sebelum itu ia mengirimkan pesan pada sang suami, agar Sean tak pusing mencarinya nanti. Mas aku turun ke bawah ya mau cari makanan. Kamu udah makan siang mas? Kalau belum jangan lupa makan ya. Setelah terkirim Anaya kembali menyimpan ponselnya ke dalam tasnya. La berjalan menyusuri kubikel-kubikel karyawan yang tampak fokus dengan pekerjaannya. Sesekali ada karyawan yang menegurnya dengan dia jawab dengan anggukan serta senyuman oleh Anaya. Dia tak peduli jika nantinya para karyawan itu kembali menggunjingkannya. Biarlah ia kini sadar ia tak bisa memaksa seseorang untuk menyukainya. Sesampainya di lobi Anaya berjalan menuju kantin kantor. La ingin mencoba makan di kantin kantor sang suami. Saat sampai di kantin suasana tampak tak begitu ramai karena jam makan siang sudah berlalu. Anaya memesan makanan untuknya, dan setelah itu duduk di tempat tak jauh dari pintu masuk. Ponsel milik Anaya bergetar menandakan pesan masuk. La membuka pesan itu yang tak lain dari sang suami. Sean, makan di mana sayang? Anaya tersenyum membaca pesan dari sang suami. La begitu bahagia dipanggil dengan sebutan sayang. Gadis itu segera membalas pesan Sean, aku di kantin mas. Sean, aku segera ke sana. Saat sedang asyik berbalas chat dengan sang suami, wanita itu dikejutkan dengan seorang pria yang usianya tak jauh beda dengan Sean berdiri di hadapannya. Boleh saya duduk di sini? Saya males makan sendiri, tutur pria itu yang sedang memegangi nampan berisi makanannya. Oh, maaf saya sedang menunggu seseorang, jadi. Pria itu tak mempedulikan ucapan Anaya, dan langsung duduk di hadapan wanita itu. Anaya membola melihat sang pria yang tak mendengarkan ucapannya. La takut nanti Sean salah paham dengannya. La segera berdiri berniat untuk pindah karena tak nyaman. Dia juga tak mengenali pria yang ada di hadapannya ini. Mau kemana? Tanya pria itu menatap Anaya yang sudah berdiri. Maaf saya pindah. Saya sedang menunggu. Pria itu tersenyum memahami gestur tubuh wanita yang ada di hadapannya, yang tampak gelisah. Kamu risih sama saya? Tanya pria itu. Udah tahu masih aja nanya, batin Anaya tersenyum kecut. Kenalkan aku Randy salah satu manajer pemasaran di kantor ini. Kamu anak baru ya? Baru lihat soalnya, tanya pria yang bernama Randy itu mengulurkan tangannya pada Anaya. Aku, Naya. Anaya langsung memutar kepalanya ke arah sumber suara. Wanita itu menatap sang suami yang menatapnya tajam. Mas. Kita makan di luar. Sean langsung menarik tangan Anaya meninggalkan Randy,
yang tampak membatu melihat sang bos menarik wanita yang menjadi incarannya saat Anaya memasuki kantin tadi. Anaya menurut saja saat Sean membawanya meninggalkan kantor menuju salah satu restoran yang tak jauh dari kantor. Pria itu tampak bersikap datar tanpa ekspresi. Anaya sedikit takut melihat ekspresi sang suami yang tak seperti biasanya. Sean dan Anaya memasuki restoran itu dengan merangkul pinggang sang istri begitu posesif. Namun ekspresinya masih tetap sama. Sean menarik bangku untuk Anaya saat mereka sampai di salah satu meja dan mempersilahkan Anaya duduk. Mereka duduk berhadapan dengan Sean yang masih menatapnya tajam seakan mengulitinya. Seorang pelayan datang memberikan daftar menu. Sean langsung memesan makanan untuknya, dan Anaya tanpa bertanya dulu pada sang istri. Setelah pelayan itu pergi, Sean kembali menatap wanitanya itu dengan tatapan tajamnya. "Mas, siapa pria tadi?" tanya Sean dengan wajah datarnya. Anaya menghela nafas panjang, dia sudah yakin Sean akan salah paham dengannya. "Dia karyawan kamu, Mas," jawab Anaya jujur. "Aku tahu. Siapa dia? Maksudnya?" Aku bertanya siapa pria tadi," ucap Sean yang ikut menghela nafas panjang. "Dia katanya karyawan kamu, Mas, lalu apa lagi?" jawab Anaya. "Katanya. Lah katanya. Aku juga gak kenal siapa dia, Mas. Tiba-tiba aja main duduk aja di depan aku lalu aku ingin beranjak duduk malah ia mengenalkan dirinya sama aku," jawab Anaya jujur. Sean berusaha meredam gejolak akan saat mendengar penjelasan sang istri. Dia tidak suka saat ada pria lain mendekati wanitanya. Itulah yang ia takutkan jika Anaya berdandan, akan banyak pria lain yang akan mendekatinya seperti tadi. Sean menatap sang istri dengan lembut, tidak seperti tadi datar tanpa ekspresi. "Naya, aku tak suka kamu didekati pria manapun," ucap Sean jujur menggenggam jemari sang istri. Anaya tahu sekarang kenapa sang suami bersikap datar padanya. Ternyata pria itu tengah cemburu. "Kamu cemburu, Mas?" tanya Anaya. "Menurutmu?" Lia, aku cemburu, sangat cemburu saat pria tadi menatapmu dengan tatapan berbeda." "Anaya, aku Sean." Anaya tersenyum tipis mendengar jawaban sang suami. "Tapi tadi aku juga berusaha menghindar, Mas. Aku juga tahu posisiku seorang istri," jawab Anaya. Lah senang Sean cemburu pada pria tadi, itu artinya Sean benar-benar mencintainya. "Ya, resiko punya istri cantik," jawab Sean membuat Anaya tersipu malu. Tak lama pesanan mereka datang. Keduanya makan dengan hikmat. Tak ada pembiaran di antara keduanya, hanya sesekali Sean melihat sang istri makan begitu lahapnya. Pria itu tersenyum tipis melihat sang istri yang menurutnya semakin hari semakin cantik. Ingin rasanya Sean mengurung wanitanya di dalam kamar tanpa boleh keluar, agar tak ada pria yang mendekatinya. Tapi tidak mungkin ia lakukan karena sang istri mempunyai jadwal kuliah. Baru kali ini pria itu begitu posesif dan pencemburu pada pasangannya. Saat bersama Jessica dulu ia tak begitu peduli, jika mantan kekasihnya itu digoda ataupun dilirik pria lain. Bahkan ia tak melarang Jessica untuk berdandan. Beda dengan Anaya, pria itu begitu overprotektif dengan apa yang pakai sang istrinya itu. Bahkan pria itu sudah menyiapkan pakaian untuk sang istri yang tertutup. Lah tak rela jika ada yang melihat kemolekan tubuh sang istri. "Mau nambah?" tanya Sean saat sang istri menyudahi makannya. "Gak, Mas. Udah kenyang," jawab Anaya mengusap perutnya, buang sedikit membuncit akibat kekenyangan. Sean tersenyum melihat kelakuan sang istrinya yang menurutnya begitu menggemaskan. "Halo Sean, apa kabar?" Bab 38.
Sean menoleh ke arah sumber suara, pria itu tampak sedikit terkejut. La mengernyit dan mengerutkan keningnya mengingat pria yang ada di hadapannya saat ini. Kau tak mengenaliku lagi, Sean. Sungguh aku merasa sedih karena seseorang yang selalu menggangguku ini telah melupakanku, ujar pria itu dengan raut wajah yang dibuat-buat sedih. Amar. Tebak Sean saat teringat pria Tambun yang dulu sering ia usili. Cek. Dikasih clue baru kamu mengingatku, Sean, jawab pria yang bernama Amar itu. Maaf. Sungguh aku tak mengingatmu lagi, apalagi dengan penampilanmu saat ini yang sungguh berbeda, jawab Sean. Apakah aku lebih tampan sekarang? Tanya pria itu dengan pedenya. Tentu. Tapi tidak setampan aku tentunya, jawab Sean tak kalah pedenya. Hahaha. Ya baiklah, aku akui kamu memang lebih tampan dariku. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa dia? Amar menunjuk Anaya yang dari tadi menyimak obrolan singkat mereka. Istriku. Namanya Anaya, ujar Sean menatap sang istri. Halo Anaya, aku Amar, teman masa kecil Sean, ujar Amar mengulurkan tangan pada Anaya. Anaya menyambut uluran tangan Amar, namun segera Sean menepis tangan Anaya. Jangan coba-coba untuk menyentuh istriku, ucap Sean menatap temannya itu dengan sengit. Oh, aku hanya berniat berkenalan bukan menyentuhnya, ucap Amar tersenyum menyeringai. Lalu apa tadi namanya kalau kau bukan berusaha menyentuh istriku, jawab Sean yang tak terima istrinya disentuh walau hanya berjabat tangan. Santai. Aku tak menyangka pria sepertimu ternyata posesif juga, ledek Amar. Anaya hanya menggeleng melihat kelakuan sang suami yang begitu posesif padanya. Namun ia hanya diam jika masih wajar. Sina benar kalau kakaknya sudah jatuh cinta akan bucin dan posesif. Ada urusan apa kamu di kota ini? Tanya Sean saat melihat temannya itu duduk di sampingnya. Aku diterima di salah satu perusahaan di kota ini. Ya, hitung-hitung mencari peruntungan di kota ini, siapa tahu bisa jadi kayak kamu, jawab Amar disertai kekehan di ujung kalimatnya. Oh, selamat. Semoga beruntung dan sukses. Jika ada apa-apa hubungi saja aku, ucap Sean memberikan kartu tanda pengenalnya. Ya, jawab Amar menatap sekilas istri temannya itu yang menurutnya cantik. Sean tahu jika temannya ini melirik sang istri, namun ia diam saja selama itu masih wajar menurutnya. Kalau gitu kami duluan. Ucap Sean meninggalkan beberapa helai uang di atas meja lalu berdiri diikuti oleh Anaya. Baiklah. Jawab Amar tersenyum tipis. Sepeninggal keduanya pria yang bernama Amar itu tersenyum miring. Dia segera meraih ponselnya dan menelpon seseorang. Kamu benar istrinya cantik. Tapi aku cukup kesulitan untuk mengusiknya karena Sean bukanlah pria sembarangan. Baiklah, akan aku usahakan demi kamu. Klik. Kamu wanita bodoh yang aku kenal, demi pria seperti Sean kamu rela melakukan hal serendah ini, gumam Amar lalu beranjak pergi. Di dalam mobil Sean tersenyum miring, ia tahu Amar sengaja menguntitnya beberapa hari ini. Entah atas dasar apa pria itu terus saja mengikutinya. Mereka berteman cukup lama saat masa kecil dulu. Tapi kini mulai renggang karena hanya masalah tak seharusnya pria itu ikut campur. Ikuti pria tadi. Sean mengirim pesan pada salah satu orangnya yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Sean menatap sang istri yang kini duduk di sebelahnya. Wanitanya itu tengah sibuk berbalas pesan entah dengan siapa. Chat dengan siapa? Tanya Sean. Sina mas. Dia ngajak aku shopping lagi, jawab Anaya memperlihatkan isi chat ia pada Sean. Mau pergi? Tanya Sean. Gak mas. Malas lagian juga gak ada yang mau dibeli.
Capek iya yang didapat, jawab Anaya menyudahi sesi chat dengan Sina. I love you forever Naya, ucap Sean mengusap dengan lembut rambut wanitanya itu. Dia sungguh beruntung memiliki istri seperti Anaya, karena tak seperti wanita kebanyakan yang gila shopping. Me too mas, jawab Anaya tersenyum tipis. Besok kamu sudah mulai kuliah kan? Tanya Sean. Lia mas. Mulai besok kamu berangkat dan pulang bareng Sina dulu ya, ucap Sean. Kamu sibuk ya mas? Tanya Anaya. Sangat. Jadi gak apa-apa kan kalau aku gak bisa antar jemput kamu beberapa hari ini, ucap Sean. Gak apa-apa mas, jawab Anaya. La mengerti kesibukan sang suami selaku pimpinan perusahaan. Makasih sudah mengerti aku Naya, ucap Sean. Ya mas. Tak lama mobil Sean sudah terparkir di halaman mansion kedua orang tuanya. Sean sengaja membawa Anaya ke sana, karena beberapa hari ini ia akan sering lembur, jadi ia berniat untuk tinggal di mansion kedua orang tuanya agar Anaya tidak kesepian. Keduanya masuk ke mansion dan disambut hangat oleh Nyonya Anita. Wanita parubaya itu sangat senang dikunjungi oleh sang menantu. Naya, mama kangen nak, ucap Nyonya Anita bercipika-cipiki dengan sang menantu. Anaya juga ma. Jawab Anaya mencium punggung tangan sang mertua Taksim. Ayo Naya. Sean masuk, ucap Nyonya Anita mempersilahkan anak menantunya masuk. Sean mengikuti langkah sang istri dan mamanya. Sean bersyukur kalau mamanya begitu menyayangi sang istri. Nyonya Anita mengajak sang menantu menuju ruang keluarga, di mana sang kakek alatas sedang duduk santai dengan sang cucu Sina. Kak Naya, jadi ini alasanmu gak mau menemaniku shopping, cecar Sina saat Anaya akan duduk di salah satu sofa di dekat sang mertua. Gak kok Sina. Aku lagi malas kemana-mana, elak Anaya. Sina, tak semua cewek sepertimu yang gila belanja, bela Sean. Benar Sina, kamu harus bisa mengatur pengeluaran kamu, kalau bisa mulailah menabung, Nyonya Anita membenarkan ucapan sang putra. Tapi, kita tak tahu seperti apa kehidupan kita ke depannya. Belajarlah untuk menghemat uang, ucap Nyonya Anita bijak. Lia ma. Lirih Sina sambil menundukkan kepalanya. Anaya tersenyum melihat ibu dan anak itu yang tampak akur satu sama lainnya. Sean, bagaimana perusahaan cabang kakek dengar ada masak cukup serius, tanya kakek alatas pada sang cucu. Lia kek. Oleh karena itu aku mau beberapa hari ke depan tinggal di sini. Karena aku akan sering lembur, kasihan Anaya sendirian nantinya di mansion, ucap Sean membuat Anaya menatapnya. Mas. Kamu. Maaf. Tadi aku lupa mengatakan hal ini padamu Naya. Tapi ini semua demi keselamatan kamu juga, jawab Sean. Keselamatan. Gumam Nyonya Anita menatap sang anak dan menantunya bergantian. Keselamatan apa maksudnya mas? Bukankah mansion kamu dijaga ketat ya, ujar Anaya. Aku hanya ingin kamu tak kesepian sendirian di mansion Naya, ucap Sean yang sebenarnya merasa cemas, meninggalkan sang istri sendirian di mansion, meski ada pelayan tapi ia tahu jika tak semua pelayan yang menyukai istrinya ini. Di mansion juga ada pelayan mas, jawab Anaya. Naya, kamu iakan saja permintaan Sean. Karena mama tahu Sean tidak akan melakukan hal ini jika tidak sedang terjadi sesuatu, ucap Nyonya Anita yang tahu ada sesuatu yang tidak beres saat ini yang sedang dihadapi putranya itu. Lia mah. Sina, bawa Anaya ke kamar kakak kamu, mama mau membicarakan sesuatu dengan kakakmu, ucap Nyonya Anita pada sang putri. Baiklah ma. Ayo kak, kita ke kamarku saja, ajak Sina pada sang kakak ipar. Anaya hanya menurut saja karena ia tahu perusahaan Sean dalam masalah.
Mungkin mama mertuanya ingin membicarakan hal itu dengan suaminya, pikir Anaya. Sepeninggal Anaya dan Sina, Nyonya Anita mendekati sang putra. Apa yang terjadi, Sean? Mama tahu kamu tak akan menitipkan Anaya di sini, jika tak ada sesuatu buang mengancam keselamatan menantuku, tanya Nyonya Anita pada sang putra dengan bersidekap di dada. Beberapa hari ini Sean ada yang menguntit, Ma. Dari dugaan orang-orang Sean targetnya adalah Anaya, jawab Sean.